Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan alur cerita film yang mengisahkan tentang seorang miliarder yang pura-pura miskin, hingga akhirnya dia menemukan cinta sejatinya. Sebelum mulai, saya doakan teman-teman semua diberikan rezeki yang berlimpah ruah, dikabulkan semua hajatnya, diangkat derajatnya, dijauhkan dari segala musibah, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dan segera dipanggil ke Baitullah untuk haji dan umroh. Ferro adalah seorang miliarder yang mempunyai perusahaan di California. Kehidupan Ferro sangat glamor, dia bebas pergi ke luar negeri menggunakan pesawat pribadi hanya untuk pelesir. Tidak hanya itu, Ferro juga suka gonta-ganti pasangan. Maklum, orang kaya, tampan lagi, jadi cewek-cewek pasti suka dengannya. Suatu pagi, Ferro ditelepon sang ibu meminta Ferro segera pulang ke Italia karena sang ayah sakit. Tidak menunggu lama, Ferro langsung pulang menggunakan pesawat komersil. Di dalam pesawat, Ferro ingat kenangan dirinya bersama sang ayah. Waktu tinggal di Italia, Ferro sangat dekat dengan sang ayah. Setelah lulus kuliah, Ferro pindah ke Amerika, dan sukses membangun perusahaan .com. Sang ayah sangat terkesan dengan kesuksesan Ferro yang sangat cepat, hingga dia khawatir Ferro tidak bisa menemukan cinta sejatinya. Satu pesan sang ayah yang selalu Ferro ingat, yaitu, tidak ada artinya kesuksesan tanpa disertai kerendahan hati, rasa hormat dan suka bersedekah. Ketika sampai di rumah, sang ibu bilang ke Ferro bahwa, menurut info dokter, umur sang ayah tinggal beberapa jam. Ferro pun langsung menemui sang ayah. Sang ayah bahagia melihat Ferro ada di hadapannya. Tanpa membuang waktu, sang ayah langsung menyampaikan permintaan terakhirnya kepada Ferro. Sang ayah meminta Ferro pergi ke tempat yang jauh selama 30 hari, tanpa membawa uang, dan tanpa membawa nama aslinya. Tentu saja Ferro bingung, mengapa wasiat sang ayah seperti itu. Namun sang ayah meminta Ferro berjanji akan menjalankan apa yang dia minta. Dengan berat hati Ferro menyanggupi permintaan terakhir sang ayah sebelum menghembuskan nafas terakhir. Oh, there's no time. Promise me. I promise you, Papa. Setelah pemakaman sang ayah, Ferro kembali ke California. Ferro memanggil karyawannya yang bernama Lauren, dia meminta Lauren menghandle perusahaan untuk sementara waktu, karena dia akan pergi selama 30 hari. Ketika menuju bandara, Ferro bertukar identitas dengan sang supir yang bernama Cloud. Setiba di negara tujuan, Ferro terpaksa numpang mobil box menuju jantung kota. Di sana dia mencari kerjaan, agar bisa bertahan hidup selama 1 bulan. Karena belum dapat, ia memutuskan mampir di kafe untuk minum dan istirahat sebentar. Di sana Ferro diajak kenalan oleh seorang wanita. Ferro memperkenalkan dirinya dengan nama Cloud. Setelah ngobrol sedikit dengan Laura segera pergi meninggalkan Cloud, karena Cloud bilang tidak punya kerjaan dan tempat tinggal. Where are you staying? Here and there. I hope you have a nice day wherever. Doing. Namun, wanita lain segera mendekati Cloud. Wanita ini bernama Pita. Cloud langsung bilang, malam ini dia kemungkinan tidak punya tempat menginap. Tanpa diduga, Pita mengajak Cloud tidur di kontrakannya. Dengan senang hati Cloud ikut dengan Pita. Namun Pita ternyata punya maksud lain. Dia langsung mengganti pakaian tidur, dan berusaha menggoda Cloud. Untung saja Cloud masih bisa menahan diri. Cloud menolak mentah-mentah ajakan Pita, hingga dia marah dan tertidur. Tidur sekamar dengan Pita membuat Cloud tidak bisa memejamkan mata, karena Pita tidurnya ngorok alias mendengkur. Cloud memutuskan untuk pindah ke ruang tamu. Di sana ada sahabat Pita yang tidur di atas sofa. Cloud memperhatikan wanita tersebut, namun wanita itu terbangun, dan kaget melihat ada pria asing ada di dalam rumah. Cloud bilang, "Aku adalah Cloud, temannya Pita." Namun wanita itu tetap marah dan tidak terima, dia mengusir Cloud dari rumah Pita.
Get out, you son of a bitch. Peter. Pita minta maaf kepada temannya yang bernama Diana, karena dia membawa pria asing tanpa izin. Kini Cloud tidak punya tempat untuk tidur. Dia berjalan menelusuri kota, namun dia dihadang dua pria jahat yang mau merampoknya. Cloud melawan, lalu melarikan diri. Check that alley, alright? Please, there's somebody with... High crime. What's in the bag? Shit, man. Don't worry about it. We'll get his ass. Apesnya, ketika sembunyi, dia dilaporkan polisi karena dikira penjahat. Akhirnya Cloud dibawa ke kantor polisi dan ditahan. Sempat terjadi baku pukul di dalam tahanan. Fuck the goat at the children's. That's really get confused. You hear that? No? Hey. Get over here. Come here, bitch. Funny man? What, you like that? Hey, you really like that? I was just kidding, man. Paginya, Cloud dibebaskan karena polisi mengaku salah tangkap. Mereka sudah menangkap pelaku yang sebenarnya. Cloud meminta polisi membebaskannya setelah sarapan saja, namun polisi menolak karena ini bukan hotel. Hari itu Cloud mencari tempat untuk menginap. Dia hanya punya uang 50 sen. Jadi tidak ada yang mau menerimanya. Malam itu, Cloud terpaksa tidur di atas kursi yang ada di taman. Paginya, dia berniat membeli hotdog, namun harganya $2. Dia minta yang harga 50 sen saja. Dengan senang hati, penjual tersebut memberi Cloud satu porsi hotdog gratis. Cloud terkesan dengan penjual itu memberinya secara gratis. No charge. Thank you so much. What's your name? Angela, Angel. pleasure. I really appreciate this. Okay, Cloud. Thank you. Cloud kemudian memberikan semua uangnya kepada pria gelandangan yang membiarkan dirinya mengambil koran di tempat sampah. Karena sangat fokus membaca koran tersebut, Cloud ditabrak mobil. Supir mobil tersebut minta maaf karena tidak melihat. Cloud juga minta maaf karena tidak memperhatikan ketika berjalan. Supir yang bernama Adam itu meminta Cloud istirahat di mobilnya. Ketika mengetahui Cloud sedang mencari pekerjaan, dengan senang hati Adam membawa Cloud kepada pelanggannya yang membutuhkan supir pribadi. Nama pelanggan Adam itu adalah Curtis. Curtis menerima Cloud sebagai supir pribadi sekaligus tugas serabutan lainnya. Gajinya $900 per minggu. Malam itu, Cloud langsung ditugaskan menjadi pelayan pada sebuah acara. Di sana tanpa sengaja Cloud mendengar berita baik dari televisi. Perusahaannya berhasil memenangkan tender. Dalam perjalanan pulang, Cloud langsung nelpon Lauren dan menyuruhnya untuk memberi semua karyawan bonus sebanyak $5.000. Malam itu ketika memasuki kamar, Cloud kaget melihat istri Curtis ada di dalam. Istri Curtis menggoda Cloud, namun tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Cloud terpaksa menyuruh Nyonya Curtis sembunyi di bawah ranjang. Ternyata yang mengetuk pintu adalah anak Curtis. Dia juga menggoda Cloud agar tidur dengannya. Tapi Curtis beralasan bahwa dia belum menikah. Tak lama lagi pintu kembali diketuk, ternyata itu Tuan Curtis. Tidak disangka, Curtis juga menggoda Cloud. Dia tertarik kepada Cloud. Dengan santai Cloud bilang bahwa dia tidak keberatan, namun dirinya mempunyai penyakit menular. Mendengar itu, Tuan Curtis langsung pergi keluar kamar. Nancy keluar dari tempat persembunyiannya, dan langsung mengajak Cloud berhubungan, namun Cloud menolak, dengan alasan dia impoten. Nancy marah dan mengancam Cloud karena telah berniat menolak ajakannya. Nyonya Curtis yang sembunyi di bawah ranjang juga keluar. Setelah itu admin tidak tahu apa yang terjadi. Esok hari, ketika Cloud mengantar Tuan Curtis ke kantor, Cloud bertemu dengan wanita yang tempo hari mengusirnya dari rumah Pita. Cloud mencoba ngobrol dengannya, namun Diana berusaha menghindar. Temannya satu kantor pada kagum dengan pria yang tadi menyapa Diana. 3 hari kemudian, Diana mendapati ada seikat bunga di atas meja kerjanya. Tak lama kemudian dia ditelepon Tuan Curtis. Curtis meminta Diana mengantar tas yang tertinggal di kantor. Diana menolak,
karena dia akan pergi ke pemakaman. Namun Curtis memaksa, karena Diana bisa berangkat setelah mengantar tas. Dengan menggunakan taksi, Diana pun tiba di rumah Curtis. Claude terpana melihat kedatangan Diana. Tidak disangka, Tuan Curtis menyuruh Claude mengantar Diana ke pemakaman. Tentu saja Claude bahagia. Sepanjang jalan, Claude memperhatikan wajah Diana di kaca spion. Claude minta maaf atas kejadian di rumah Pita. Diana bilang dia kaget melihat Claude ada di kantor tempat dia bekerja. Begitu juga dengan Claude. Claude bertanya, apakah kamu menyukai bunganya? Oh, jadi kamu yang nyimpan bunga di mejaku. Itu adalah tanda minta maaf Claude, karena sempat membuat Diana takut. Akhirnya mereka berdua pun saling berkenalan. Claude meminta izin untuk ikut menemani Diana di acara pemakaman tersebut. Hey, listen, Diane, can I buy you a cup of coffee? Sure. Singkat cerita, setelah selesai proses pemakaman, Claude mengajak Diana minum segelas kopi di kafe pinggir jalan. Melihat gaya minum dan kepribadian Claude, Diana merasa Claude bukan sekedar seorang sopir. Dia meminta Claude cerita tentang dirinya. Namun Claude bilang, ceritanya sangat panjang. Jadi Claude meminta Diana saja yang cerita tentang dirinya. Diana pun mulai cerita, bahwa dia adalah anak tunggal, dan sudah menjadi janda selama 1 tahun. Suaminya meninggal dunia ketika perang di Irak. Selama 1 tahun, Diana belum pernah berkencan dengan laki-laki manapun. Setelah ditinggal sang suami, Diana memutuskan untuk kembali tinggal bersama orang tuanya, walaupun di sana penuh dengan tekanan. Tidak tahu mengapa, Diana merasa nyaman ngobrol bersama Claude, tanpa sadar mereka menghabiskan waktu 2 jam lebih. Sampai pemilik kafe emosi. Di akhir obrolannya, Claude bilang, senang bisa mengenal Diana lebih dekat. Begitu pula dengan Diana. Ketika sampai di depan rumah Diana, Claude mengajak Diana jalan-jalan di hari Selasa, ketika dia libur kerja. Diana menyanggupi ajakan Claude. Sedangkan dari dalam rumah, kedua orang tuanya ngintip. Ketika masuk rumah, Diana langsung diinterogasi. Dia ditanya siapa pria yang mengantar Diana pulang. Dengan jujur, Diana bilang namanya Claude, sopir pribadi Tuan Curtis. Mendengar itu, sang ibu bilang, Stanley berbulan-bulan mengejarmu tidak kamu tanggapi, tapi malah rela bercumbu dengan seorang sopir. Diana bilang, dia tidak peduli bagaimana orang mencari nafkah, yang penting halal. Menurut Diana, Claude pria yang baik, Diana suka dia. Di hari Selasa, Diana tidak jadi libur, dia diberi tugas tambahan oleh sang bos, sehingga kencannya bersama Claude batal. Claude hanya menemani Diana melaksanakan tugasnya. Esoknya, Nancy datang ke kantor, dia bilang kepada sang ayah, bahwa Claude telah masuk ke kamarnya. Claude tidak paham, tanpa sempat menjelaskan, dengan suara tinggi, Curtis bilang dasar gelandangan, kamu dipecat. Mendengar itu, Diana minta Curtis berbicara yang sopan, namun Curtis malah bilang Diana bodoh. Tidak mau kalah, Diana bilang, yang sebenarnya brengsek adalah dirimu sendiri Tuan Curtis. Diana dan Claude kemudian pergi meninggalkan kantor. Diana memutuskan berhenti bekerja dengan Curtis. Namun dia penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Claude pun menceritakan semua kejadian di mana dia didatangi oleh Nyonya Curtis, Narci, dan Tuan Curtis di kamarnya. Walaupun sulit dipercaya, namun itulah faktanya. Hari itu, Diana mengajak Claude makan malam bersama orang tuanya di rumah. Ketika di rumah, seperti sebelumnya, mereka bertanya tentang kerjaan Claude. Claude bilang dia sudah berhenti jadi sopir, dan akan mencari pekerjaan baru. Apakah kamu akan menetap di New York? Tanya sang ibu. Claude bilang dia akan kembali ke California. Diana meminta orang tuanya tidak menanyakan hal yang bisa menyinggung Claude. Karena Claude adalah pria pertama yang Diana cintai setelah 1 tahun menjanda. Malam itu, Claude dengan lahap memakan makanan yang ibu Diana hidangkan. Dia suka melihat Claude menghargai apa yang dia masak. Tidak seperti sang suami yang tidak pernah berterima kasih, padahal setiap hari dimasakin. Paginya, ketika Claude siap-siap pergi meninggalkan rumah Curtis, Nyonya Curtis memberikan gaji terakhir Claude. Hari itu, Claude kembali menemui Diana. Diana cerita bahwa tadi malam orang tuanya berusaha meyakinkan dirinya agar tidak menemui Claude lagi.
Cloud berterima kasih kepada Diana karena masih mau menemuinya, walaupun sekarang masih pengangguran. Diana berencana akan membuka agensi sendiri, karena dia mempunyai lumayan banyak tabungan. "Kamu bersedia mempertaruhkan semua tabunganmu untuk memulai usaha?" tanya Cloud. Diana menjawab iya, jika Cloud mau menjadi mitranya. Diana pun menjelaskan rencananya ke depan. Cloud juga memberikan ide yang cemerlang, agar usaha mereka itu bisa menyaingi Curtis. Cloud berterima kasih kepada Diana karena telah mempercayainya untuk dijadikan mitra, padahal dia tidak punya modal sedikit pun. Malam itu, mereka berdua berdansa dan hampir terjadi proses tanam singkong. Untung Diana menolak, karena dia masih trauma atas pelecehan yang pernah dia alami di masa lalu. 2 minggu kemudian, mereka terlihat sibuk melayani pelanggan yang datang di kantor. Diana tidak percaya bahwa bisnisnya semakin hari terus berkembang. Selama kurang lebih 2 minggu, dia sudah mendapatkan keuntungan sebesar $12.000. Cloud bertanya bagaimana reaksi kedua orang tua Diana ketika mengetahui Diana buka bisnis baru. "Mereka pasti gila ketika mengetahui Diana menginvestasikan seluruh tabungannya bersama Cloud," ungkap Diana. Cloud meminta Diana terus meyakinkan kedua orang tuanya bahwa dirinya akan segera pulang ke California. Namun Diana yang tidak sanggup ketika ditinggal Cloud pergi. Diana malah mengajak Cloud membuka cabang di California, agar mereka berdua bisa terus bersama. Ketika Diana menjauh sebentar, Cloud dengan cepat nelpon Lauren. Lauren bilang, Dunbar berusaha mengambil alih.com. Cloud diminta segera pulang dan menghadiri persidangan, jika tidak maka hakim akan memutuskan Dunbar yang menang. Pihak hakim memberi waktu Lauren untuk menghadirkan bosnya hari Senin depan. Cloud cepat-cepat menutup telepon ketika Diana datang. Diana membelikan Cloud dasi, sebagai kenang-kenangan dari New York. Hari itu mereka menghadiri acara parade Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Diana tidak sanggup memikirkan kepergian Cloud, karena dia sangat mencintai Cloud. "Jika kamu mengetahui semua tentang aku, kamu pasti tidak ingin aku tinggal di sini," ungkap Cloud. Namun Diana bilang, "Aku lebih mengenal dirimu lebih dari yang kau kira." Di hari Senin, tanpa memberitahu Diana, Cloud pulang ke California untuk menghadiri sidang di pengadilan. Dengan hadirnya Cloud, otomatis dia memenangkan persidangannya melawan Dunbar. Sepulang dari California, Diana marah karena seharian Cloud menghilang tanpa kabar. Apalagi Nyonya Curtis datang ke kantor dan langsung memeluk Cloud. Melihat itu Diana cemburu dan langsung pergi meninggalkan Cloud. Cloud berusaha mengejar Diana sampai handphonenya jatuh. Sejak kejadian itu, Diana tidak datang ke kantor. Cloud berusaha nelpon Diana, namun yang ngangkat ibunya. Ketika Diana bertanya siapa yang nelpon, sang ibu bilang, cuma agen asuransi. Tepat di hari ke-30 Cloud berada di New York, dia berusaha nelpon Diana, namun kebetulan ibu Diana lagi yang menjawab. Ibu Diana bilang, jangan pernah nelpon lagi, karena Diana tidak mau berbicara dengan MU, dan tidak mau melihat MU lagi. Padahal ibu Diana hanya ngarang cerita. Maklum, karena dia tidak mau Diana berhubungan dengan pria miskin seperti Cloud. Esok harinya, ketika Diana ngantor, dia melihat meja Cloud sudah kosong. Diana sedih, karena Cloud mungkin pergi untuk selamanya. Cloud pergi tanpa meninggalkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Selang beberapa hari, Adam datang ke rumah Tuan Curtis. Dia mendapat cek sebesar $50.000 dari Vero, yaitu majikan Cloud. Di sisi lain, Vero nelpon sang ibu yang ada di Itali. Vero cerita bahwa dia sangat merindukan sang ayah. Dia ingat, permintaan terakhir sang ayah mengajarkan dia banyak hal. Vero bertemu wanita yang sangat berbeda dari wanita yang pernah dia temui. "Apakah dia sekarang bersamamu?" tanya sang ibu. Namun sayang, Reno kehilangan wanita spesial itu. Sang ibu mengira Vero bukan pria yang gampang menyerah. Dia menyuruh Vero menemui wanita tersebut. Tanpa buang waktu, Vero kembali ke New York dan menemui Diana di rumahnya. Pertama melihat Cloud, Diana bertanya, "Mengapa kamu tidak menelponku?" Cloud menjawab, dia sudah menelponnya berkali-kali. Setelah proses tanam singkong, Cloud mengajak Diana ikut dengannya ke California. Dengan senang hati Diana setuju dengan tawaran Cloud, karena dia tahu bahwa dirinya tidak bisa jauh dari Cloud. Dengan berat hati,
Kedua orang tua Diana hanya bisa pasrah melihat anaknya pergi ke California bersama pria yang tidak mereka suka. Singkat cerita, ketika sampai di Bandara California, Cloud langsung disambut sopir pribadinya. Cloud memanggil sopir pribadinya dengan nama Cloud. Sedangkan sang sopir memanggil Cloud Ferro. Tentu saja Diana bingung dengan apa yang dia lihat dan dengar. Ketika di dalam mobil, Ferro menceritakan hal yang sebenarnya. Tentu saja Diana kaget. Dia tidak mengerti mengapa Ferro tidak menceritakan ini dari awal. Ferro pun bercerita tentang wasiat terakhir sang ayah. Ketika sampai di rumah, Diana tidak percaya Ferro mempunyai rumah sebesar ini. Ferro kemudian membawa Diana ke taman belakang. Di sana Ferro bilang bahwa sebelum dia bertemu dengan Diana, Ferro mengira dia mencintai wanita lain. Namun sekarang Ferro tahu bahwa Diana lah wanita satu-satunya yang dia cintai. Diana terharu mendengar kalimat tersebut keluar dari mulut Ferro. Ferro melamar Diana. Tentu saja Diana menerima lamaran Ferro. 6 bulan kemudian mereka melakukan pernikahan. Ferro mengundang semua orang yang telah membantunya selama di New York. Tidak hanya itu, mereka semua diberikan pekerjaan atau bisnis yang lebih baik. Film pun tamat. Saya doakan teman-teman yang belum menikah segera menemukan jodohnya, amin. Sampai jumpa di Baitullah.